Shalom Keris Kids. Apa kabar? Baik, apa baik aja? Baik aja atau baik banget? Baik aja apa baik banget? Oke, bagus, luar biasa. Kita sapa juga adik-adik kita yang ada di mana? Di yang rumah. Ada di rumah dan di mana-mana. Shalom, Shalom. adik-adik. Semoga baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat. Ditunggu Amin. kedatangannya di Ibadah onsite di Keris Keris Kids. Kids. Karena pastinya kalau onsite itu Benar. lebih seru ya kak. Iya, dan emang ada apa sih Kak kalau di onsite? Ada apa ya kak? Ada apa? Ada yang tahu nggak kalau di onsite? Ada yang tahu nggak, Davin? Siapa namanya kamu? Betul. Gak ada yang tahu. Oke, aku kasih tahu aja. Yang bedain adalah vibes-nya. Di sini ada banyak teman-teman. Kalian bisa kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Habis itu di sini juga ada banyak hadiahnya. Kayak contohnya nanti yang akan aku jelasin. Dan yang terakhir kita juga dapat snack pas di akhir gitu. Benar gak Kak? Betul. Dan kalau ibadahnya langsung jadinya praise and worship-nya bareng-bareng sama Benar. teman-temannya. Dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Lebih seru Bisa pastinya. ngerjain activity juga bareng-bareng. Benar. Ayo bagi berdiri yang di depan. Laki-laki dan perempuan. Kita mau jingle Keris Kids. Oke, sudah siap belum untuk jingle Keris Kids? Gak ada suaranya nih. Coba tes dulu kak. Keris Kids. Praise, praise, praise. Coba lebih cepat lagi. Keris Kids. Praise, praise, praise. Siapa yang udah siap buat memuji nama Tuhan nanti? Aku. Oke, kita jingle Keris Kids dulu dengan musiknya. Let's go. Under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His sight. We are Keris Kids. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Keris Kids. Praise, praise, praise. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba aku pengen tes semangat adik-adik lagi. Keris Kids. Praise, praise, praise. Lebih semangat lagi. Keris Kids. Praise, praise, praise. Oke, tapi sebelum aku mau masuk pujian, aku mau nanya. Siapa yang masih inget gak? Siapa yang masih inget tema minggu lalu apa? Kita belajar apa? Belajar apa? Ada yang inget gak? Minggu lalu? Belajar yang namanya wisdom, hikmat. Hikmat itu kita dapetin dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita baca apa? Alkitab. Sekarang aku punya lagu baru buat dinyanyiin. Kita sama-sama belajar nanti. Mungkin nanti lagunya akan dinyanyiin terus kalau dipilih lagunya. Jadi ya udah, let's go. Ayo tepuk tangan ya. There is something that's better than the latest toy. There is something that never can be destroyed. It's worth more
wanna know it, think it, speak it, breathe it. WISDOM. I wanna love it, live it, learn it, read it. WISDOM. I wanna know it, think it, speak it, breathe it. WISDOM. WISDOM spells wisdom, I need it. WISDOM. In your word, I find it. WISDOM spells wisdom, I need it. WISDOM in your word, I find it. I need your wisdom, Lord. I need your wisdom, Lord. I need your wisdom, Lord, each day. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan, tos kanan kiri kalian bilang Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Ayo kita tepuk tangan bareng-bareng. Kita nyanyiin bareng-bareng dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah apa? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak coba adik-adik aja yang nyanyiin ya. Aku pengen dengar suara adik-adik yang semangat. Allah apa? Dari kapan? Kuasanya. Lagi Allah segala, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Adik-adik, aku mau nanya nih. Siapa di sini yang mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang begitu baik? Siapa yang mengucap syukur kalau saya aja? Kalau kita bisa ada di sini karena kebaikan Tuhan Yesus? Saya. Yuk yang sama-sama mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Aku mau ajak adik-adiknya berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang bercanda. Kalau masih ada yang bercanda bilang gitu. Oke. Kalau udah ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kebaikan-Mu atas kebaikan-Mu buat kami. buat kami. Kami boleh Kami boleh berkumpul berkumpul untuk beribadah untuk beribadah di Charis Kids. di Charis Kids. Sebentar, Sebentar kami ingin kami ingin memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Berikan kami Berikan kami hati yang siap hati yang siap untuk untuk memuji memuji nama-Mu. nama-Mu. Hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Tetap angkat tangannya. Jangan lagi ada yang bercanda. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau
kita mau terima perjamuan kudus. Siapa yang tadi udah dapat perjamuan? Sudah? Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Kita bangkit berdiri. Kita angkat roti. Yuk kita mau berdoa yuk. Sama-sama berdiri, angkat rotinya. Sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk yang udah siap mau berdoa, angkat anggurnya, tutup matanya, sama-sama ikutin aku berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus dan menyucikanku dari semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yang gak bisa boleh minta tolong kakak-kakak yang di dekat ya. Yuk kembali dulu ke tempatnya, kita mau berdoa dulu sekarang. Yang sudah boleh kembali ke tempatnya, terus berdiri dulu yuk. Semuanya boleh berdiri. Aku tunggu sampai hitungan kelima semuanya sudah berdiri ya. Kita mau berdoa sama-sama dulu yuk. Kalau udah, tangannya dua-duanya udah ada minyak. Sudah? Pintar Charlie. Tunggu ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Sampai semuanya udah ada, kita berdoa sama-sama. Udah? Nah sekarang kalau sudah, sekarang sama-sama minyaknya taruh di kepala. Shh. Yuk sekarang sama-sama. Ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini aku diurapi jadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Aku percaya aku terproteksi sempurna karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan membenarkanku. Aku percaya Tuhan mengurapi aku, apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kemanapun aku melangkah, aku percaya ada ribuan malaikat menjaga aku di setiap jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, ada yang mau pimpin doa sebelum firman Tuhan? Fritz, tapi minggu lalu udah ya? Ya udah yuk kamu sini. Oh Briel belum, nanti ya. Yuk teman-temannya yang lain yang sudah boleh duduk dulu.
Aku tungguin sampai semua duduk. Terus kita mau berdoa dipimpin nanti sama Ferdinand. Oke? Yuk sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggumu. Terima kasih buat tentumu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat tentumu Tuhan saat ini. Buat tentumu Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Ferdinand. Thank you Ferdinand. Oke, aku mau nanya siapa yang minggu lalu datang? Iya nanti Briel ya. Siapa yang minggu lalu datang? Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Hikmat dari Tuhan, dari ceritanya siapa ya minggu lalu? Siapa? Salomo apa Yosua? Siapa Fritz? Salomo apa Yosua? Bukan. Oke, nanti baca lagi aja gak apa-apa. Nah, hari ini aku mau nanya, siapa yang pernah ada di kondisi kayak gini nih? Coba kita lihat gambarnya, Kak. Kalian ada di satu ruangan yang gelap banget. Siapa yang di sini kemarin ada yang mati lampu? Iya, gelap. Kayak gini. Gelapnya tuh benar-benar yang gak ada cahaya ya. Jadi kayak depan kamu ada apa tuh kamu gak bisa lihat. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Kalau di kamar sendiri mungkin udah hafal ya, oh di sini ada meja, di sini ada kasur. Tapi kalau misalnya ada di tempat gelap yang tempatnya kalian nggak tahu sama sekali, kira-kira serem nggak? Bikin takut ya. Nah, tapi iya pakai lampu. Kalau misalnya nih di tempat gelap itu, coba lihat gambar berikutnya, ada cahaya sedikit banget. Itu pasti menolong nggak? Menolong ya, mau itu lampu atau apalagi kira-kira yang bisa menerangi? Senter, apalagi? Lilin, apalagi? Iya lampu, korek api bisa nggak? Bisa, pokoknya kalau ada cahaya sedikit mungkin itu pasti bisa membantu kita paling nggak di depan. Iya di depan kita ada apa bisa kelihatan nggak? Bisa, terus kita jadi nggak usah takut lah, lagi nggak usah khawatir karena ada terang, ada cahaya. Nah cahaya itu yang menolong kita. Nah hari ini kita mau lihat sesuatu yang kayak cahaya, tapi yang nolongin hidup kita bahkan lebih hebat daripada cahaya di tempat yang gelap. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah. Cahaya ini seperti apa? Seperti apa? Hikmat dari siapa? Sama-sama bilang hikmat dari Tuhan. Nah, cahaya itu udah kayak hikmat dari Tuhan. Jadi kayak kalau misalnya kita ada di tempat yang gelap, kita dapat hikmat dari Tuhan itu bisa menolong kita. Siapa yang percaya hikmat Tuhan bisa nolongin kita? Nah, hari ini kita mau lihat dari satu cerita di Alkitab tentang gimana hikmat itu menolong bahkan di saat yang benar-benar menakutkan. Nih, kita lihat gambar berikutnya, Kak. Suatu hari di dalam Alkitab, waktu itu zaman dulu banget sebelum ada Tuhan Yesus ke dunia ini, ada seorang raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Nebukadnezar. Nah, ceritanya suatu hari Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Siapa yang pernah kalau tidur mimpi? Nah, pernah nggak mimpinya buruk? Pernah? Nggak apa-apa kalau pernah. Kalau mimpinya buruk kira-kira bangunnya gimana? Bangunnya pasti jadi nggak nyaman ya, ketakutan. Terus Raja Nebukadnezar, suatu hari dia mimpi buruk. Dia mimpi sesuatu yang dia nggak tahu artinya apa, tapi hatinya gelisah banget. Dia jadi ketakutan. Terus karena dia kebangun, dia jadi nggak bisa tidur lagi karena dia nggak tenang. Nah, setelah itu kita lihat slide berikutnya Kak. Raja Nebukadnezar tahu nggak ngapain? Dia memanggil, kan dia raja nih. Dia bisa manggil semua orang nggak?
Bisa. Nah akhirnya karena dia raja, dia panggil semua orang yang pintar, semua orang yang berilmu untuk datang ngartiin mimpinya raja. Tapi ada satu nih yang unik, kita lihat gambar berikutnya Kak. Kan biasanya kalau misalnya mimpi mau diartiin, kita ceritain mimpinya nggak? Iya ya, kalau enggak gimana orang lain bisa tahu artinya apa kalau mimpinya nggak kita nggak ceritain. Tapi anehnya di sini Raja Nebukadnezar nggak mau ceritain mimpinya. Bingung nggak? Bingung ya, kayak ada di tempat yang gelap, kayak ini nggak tahu depannya ada apa. Akhirnya dia bilang, aku nggak mau ceritain mimpinya, tapi kalian harus tahu artinya apa. Bingung nggak? Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Nah yang lebih parahnya lagi, waktu raja manggil kan dia bilang, aku mau kalian artiin mimpi aku, tapi aku nggak bilang mimpinya apa. Jadi kalian harus tebak sendiri mimpinya apa. Bingung nggak? Ada lagi yang lebih bingung. Raja bilang gini, kalau nggak ada yang bisa mengartiin mimpinya, semua harus dihukum. Waduh, tahu nggak hukumannya apa? Iya, semua harus dihabisi. Jadi mereka nggak bisa hidup lagi. Kira-kira kalau kayak gitu yang lain ketakutan nggak? Ketakutan apa enggak? Bingung ya, masa disuruh artiin mimpi tapi nggak tahu mimpinya. Kira-kira kalau kalian yang ditanya, kalian bisa jawab nggak? Enggak ya. Nah tapi waktu itu ada satu orang yang hidupnya sangat dekat banget sama Tuhan. Tahu nggak siapa namanya? Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Siapa namanya? Belum kompak, 1, 2, 3, siapa namanya? Daniel. Nah Daniel ini adalah salah satu orang yang bijak di kerajaan itu waktu itu. Nah Daniel itu bisa jadi orang yang bijaksana, penuh dengan roh kebijaksanaan karena Daniel senang untuk berbicara sama siapa? Sama Tuhan. Dia senang berdoa, dia senang ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan kan yang tahu semuanya. Jadi Tuhan bisa nolongin Daniel nggak? Bisa ya. Nah bahkan waktu itu di kerajaan itu nggak ada yang bisa kayak Daniel sama teman-temannya. Nih kita baca ayat berikut ini nih. Next slide Kak. Siapa yang mau tolongin baca? Yuk kamu. Iya. Kita dengerin Michelle baca ya. Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Thank you Michelle, tepuk tangan dulu buat Michelle. Nah jadi Daniel sama teman-temannya di kerajaan itu dibilang apa di Alkitab? Pokoknya dalam hal apapun yang butuh kebijaksanaan sama pengertian, Daniel tuh lebih daripada yang lain. Bahkan lebih pinternya berapa kali lipat? Berapa kali? 10 kali. Coba 10 kali banyak apa enggak? Banyak, berarti dia pinter nggak? Pinter, berarti dia hebat banget nggak? Dia hebat banget karena Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya. Nah waktu raja manggil orang-orang yang pintar ini, salah satunya ada siapa? Ada Daniel. Nah kita lihat gambar berikutnya Kak. Nah karena Daniel dengar kalau misalnya raja punya permintaan kayak gitu dan kalau misalnya nggak ada yang bisa tolongin semuanya akan dihukum. Akhirnya Daniel minta pertolongan siapa? Wah nggak kedengeran, minta pertolongan siapa? Minta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya Daniel pulang, dia melakukan
hal yang biasanya dia lakukan, yaitu berbicara sama Tuhan. Terus dia bilang sama Tuhan, dia minta pertolongan dari Tuhan. Terus waktu dia minta, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Akhirnya kita lihat slide berikutnya. Akhirnya Daniel dikasih tauin mimpinya apa. Terus bukan cuma dikasih tauin mimpinya Raja Nebukadnezar apa, Daniel juga dikasih tauin artinya. Coba bayangin, misalnya kalian mimpi, ada nggak orang lain yang bisa tahu? Nggak ada ya. Nah ini Tuhan, karena Tuhan maha tahu, Tuhan bisa tahu apa mimpinya Raja Nebukadnezar, dia bisa kasih tauin ke Daniel. Terus akhirnya dia bisa tahu, bahkan dia bisa mengartikan mimpinya raja. Akhirnya semua selamat gak? Selamat. Nah coba kita lihat slide berikutnya. Ada yang mau baca ayat gak? Yuk kamu. Daniel 2 ayat 21 sampai 22. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Thank you Erlan, tepuk tangan dulu buat Erlan. Nah, jadi ini nih rahasianya, Tuhan yang memberi apa? Memberi hikmat, sama-sama bilang memberi hikmat. Memberi hikmat, terus dia juga yang ngasih pengetahuan buat Daniel. Dia juga yang ngasih pengertiannya, arti mimpinya apa. Dia yang menyingkapkan tuh kayak dia yang ngebuka sesuatu yang tadinya tertutup. Nah dia yang ngasih tauin mimpinya raja. Dia bahkan kayak apa? Dia tahu apa yang ada di dalam apa? Gelap dan terang ada padanya. Jadi kayak tadi nih, misalnya kita ada di ruangan yang gelap, kita nggak tahu depan kita ada apa, terus kita misalnya ketakutan. Iya, nah tapi kita udah nggak perlu khawatir lagi karena ada Tuhan yang akan kasih kita hikmat. Tuhan yang kasih kita hikmat, dia tahu apa aja yang ada di dalam gelap, walaupun kita nggak bisa lihat, tapi nanti dia yang akan kasih terang. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Ada nggak yang mau bantuin baca? Coba Mika. Tuhan akan menyingkapkan atau akan memberitahukan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Ia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Thank you Mika, tepuk tangan buat Mika. Nah jadi Tuhan yang akan ngasih tauin ke kita mulai sekarang. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalian nggak tahu, atau misalnya kayak ada di dalam ruangan yang gelap, kalian ketakutan, di depan nggak tahu ada apa, kita tahu kita bisa berdoa dan minta hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan dikasih nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Nah siapa yang bersyukur hari ini kalau Tuhan itu sayang sama kita dan dia akan kasih kita hikmat. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama kita lipat tangan. Tutup mata. Sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Engkau juga adalah Tuhan yang akan menjadi terang dan menjadi hikmat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu
mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay, terima kasih Kak Belinda. Nah, ibadah kita sudah selesai, waktunya untuk mengerjakan activity. Buat yang di rumah, selamat mengerjakan activity-nya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus Yesus mengasihimu. Dah. Bye-bye.